Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, waliyul mu'minin manasirul muttaqin, al-qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Nahmaduhu subhanahu fis sarra'i wa dharra wa fis siddati war raha wa fil afiyati wal bala, walahul hamdu fil ula wal akhirah, walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa akhuthukum ala ta'atihi la'allakum tuflihun. Ikhwani wa akhwati, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmat yang sampai hari ini kita masih termasuk bagian yang mendapatkan karunia-Nya. Dengan terus-menerus untuk kita berusaha meningkatkan kualitas hidup kita secara vertikal dan horizontal. Ubudiyah kita meningkat, amaliyah kita juga meningkat sebagai bentuk dan implementasi daripada rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan itu Allah berkenan menerima terima kasih kita. Salawat dan salam mugi dan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bimbingan petunjuk sampai hari ini kita masih dalam Islam dan iman. Semoga Islam dan iman kita akan mampu mengantarkan kita di kehidupan mendatang yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak saudara sekalian dan yang dimuliakan Allah, baru saja kita menyelesaikan puasa Ramadan 1441 Hijriah. Semoga amal ibadah kita, tarawih kita, tadarus kita, iktikaf kita, zakat fitri kita, dan ibadah-ibadah baik yang mahdoh maupun yang amah, yang umum, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghantarkan kita kepada satu nilai karakter sebagaimana tujuan puasa adalah la'alakum tatakun, agar kalian bertakwa. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah, bahagia sekali hari ini kita dipertemukan dalam keadaan yang senang setelah selesai kita berjuang melawan hawa nafsu kita, terutama nafsu makan atau nafsu perut dan nafsu di bawah perut, sebagai nafsu yang memang dominan dalam kehidupan manusia. Apabila tidak dikendalikan maka akan menjerumuskan kehidupan yang bersangkutan ke lembah yang hina. Pada kesempatan kali ini mari kita mencoba merefleksi kembali apa yang telah kita lakukan di
bulan Ramadan kemarin, pembiasaan kebaikan yang telah kita lakukan, mari kita terus menerus lakukan di bulan-bulan berikutnya, meskipun dalam aksentuasi dan frekuensi yang barangkali volumenya lebih kecil, tetapi jangan sampai hilang sama sekali. Tapi termasuk misalnya tadarus kita juga harus kita teruskan, tahajud kita atau tarawih kita teruskan, iktikaf kita meskipun dalam konteks waktu juga kita teruskan, demikian seterusnya, supaya terus-menerus berkesinambungan. Innallaha yuhibbul amal adwamah wa inqal. Allah itu mencintai perbuatan yang dilakukan secara kontinu dan terus-menerus berkelanjutan, meskipun dalam skala yang sedikit tetapi terus-menerus. Saudara sekalian dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kali ini kita sudah memasuki bulan Syawal yang terjadi khususnya di negara kita itu secara struktural, kedinasan baik pemerintah pusat maupun daerah itu selalu mengadakan halal bihalal. Demikian juga di kalangan masyarakat biasa, baik itu komunitas petani, komunitas pegawai, komunitas pengusaha, komunitas dan lain-lainnya, itu juga sering mengadakan halal bihalal. Nah, dari situ kemudian banyak hal yang bisa kita temukan, yang bisa kita gapai, yang bisa kita capai terkait dengan halal bihalal itu. Karena sungguhnya halal bihalal memang secara etimologi dan bahasa itu bahasa Arab, tetapi kalau kemudian dimaknai bahasa Arab atau orang Arab membaca itu mungkin malah tertawa, karena hanya khas di Indonesia yang namanya halal bihalal itu. Jadi halayahul halalan itu kan secara etimologi berarti mengurai sesuatu yang kusut kemudian mencairkan yang beku, itu namanya halal, ya, hulu halalan. Nah, sehingga diharapkan nanti ke depan atau setelah selesai acara halal bihalal itu, setiap masing-masing individu yang melaksanakan itu akan merasakan, akan menerima satu sikap dari orang lain. Kalau yang bersangkutan menerima problem itu mendapatkan pencerahan, dia mendapatkan jalan solusi keluar. Kalau ada hubungan yang beku akan cair kembali, demikian seterusnya. Nah, ibu bapak sekalian yang saya hormati, nah oleh karena itu bermula dari satu kesalahan, perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang atau siapapun yang kemudian menyebabkan hubungan itu beku, kemudian hubungan itu menjadi problem. Nah, semangat ini kemudian bisa kita ambil dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-35 ya. Di situ kemudian Allah menyatakan terhadap Adam ketika beliau wasiat kepada mereka berdua, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Adam, Allah berfirman demikian, tinggallah engkau di surga ini bersama dengan istri kamu. Tapi satu pesan saya ingat, jangan kalian berdua mendekati pohon ini agar kalian tidak termasuk orang yang zalim. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi sesungguhnya perbuatan salah, perbuatan dosa itu bisa menyebabkan hubungan yang beku, hubungan yang tidak harmonis, bahkan saling menjauh antara satu pihak dengan pihak yang lain, baik itu antara hamba dengan Allah maupun hamba sama hamba.
manusia sama manusia itu bisa menyebabkan hubungan yang tidak harmonis, bahkan saling menjauh. Nah, hal ini tersirat dari kata-kata Allah yang disampaikan itu menggunakan kata isim isyarah yang disebut dengan hadhihi. Artinya posisi Allah di situ dekat dengan Adam. Wala taqrabu hadhihi. Ketika Allah mengatakan jangan kalian berdua mendekati pohon ini, itu berarti posisinya dekat. Sebab waktu itu Adam belum melanggar aturan Allah. Tapi ketika kemudian Adam sudah melanggar aturan Allah, keduanya melanggar aturan Allah, maka kemudian Allah berfirman, alam anhakuma antil kumas sajarah, bukankah aku telah melarang engkau berdua agar supaya kalian berdua jangan sampai mendekati pohon itu. Coba perhatikan ibu bapak sekalian yang saya hormati, Allah mengatakan bukankah aku telah melarang kalian berdua agar kalian berdua jangan sampai mendekati pohon itu. Perhatikan posisinya, Allah menggunakan kata-kata itu berarti sudah posisinya menjauh, berjauhan, sehingga isyarat yang dipakai adalah lil ba'id, yaitu isim isyarah untuk jauh. Kalau hadhihi atau hadza itu untuk dekat, tilka atau dzalika itu untuk jauh. Artinya karena Adam melanggar aturan Allah, maka posisi Allah dan Adam sudah saling berjauhan, dan itu dibuktikan dengan kata-kata tilka. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, nah oleh karena itu membangun kesadaran untuk kembali kepada Allah, membangun kesadaran untuk membangun hubungan yang lebih dekat kembali, itu menjadi penting. Kalau dalam konteks vertikal, membangun kesadaran kembali agar dekat kepada orang yang atau kepada Allah karena kita melanggar itu, maka disebut dengan taubat. Ingat, taba yatubu taubatan wa huwa taibun, itu artinya ada yaudu aidun dan idun. Jadi taba itu artinya kembali, taubat itu artinya kembali kepada Allah. Membangun hubungan yang baik kembali kepada Allah adalah dengan mengikuti aturan Allah, diawali dengan taubat, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Karena sungguhnya Allah lebih suka ketika menemukan hambanya bertobat. Sampai digambarkan lebih senang Allah dibandingkan dengan seseorang yang dalam perjalanan di tengah-tengah padang pasir, dia kehilangan kendaraan berikut bekal-bekalnya, kemudian dia cari ke sana kemari sampai kelelahan, kemudian terucap kata-kata lebih baik aku mati saja. Kemudian dia bernaung di bawah pohon antara sadar dan tidak sadar. Tiba-tiba kendaraan berikut bekalnya itu sudah ada di depan mata. Fa'akhadha bi hitamnya, kemudian diambil ikat tali kendaraan itu. Fumasoha, kemudian dia bengok atau berseru, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka akhta amin sidatil fardi. Dia berseru saking gembiranya sampai salah ucap, mengatakan ya Allah engkaulah hambaku, aku Tuhanmu. Karena dia saking senangnya, Allah jauh lebih senang ketika menemukan hambanya itu mau bertaubat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena itu tidak ada orang yang tidak berbuat dosa. Setiap orang punya potensi untuk berbuat dosa, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sangat potensial untuk berbuat dosa, ya. Belum lagi aksesoris yang dimiliki yang bersangkutan, itu juga berpeluang untuk membantu menciptakan perbuatan dosa. Apakah harta yang dia miliki, ilmu yang dia miliki, istri yang dia miliki, anak dan seterusnya, itu juga berpeluang besar untuk menciptakan atau membantu
menumbuhkan perbuatan dosa. Nah, oleh karena itu tidak ada seorang pun yang bersih dari dosa. Justru disitulah kemudian orang yang baik adalah orang yang tidak tanpa dosa. Tetapi kemudian perbuatan dosa yang ia lakukan itu kemudian dia sadari, fattalaqa adamu mirabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Allah pasti menerima kembalinya hamba itu. Sehingga dalam konteks yang lain Al-Isra ayat 8 itu wa in uttum utna. Kalau kalian kembali, maka aku pun akan kembali. Artinya kembali membangun hubungan yang dekat, hubungan yang baik. Bahkan idza taqarraba ilayal abdu shibran taqarrabtu ilaihi ba'an. Kalau hambaku mendekatkan diri kepadaku lewat satu shibran, satu kilan, saya akan mendekati dia dengan satu hasta. Bahkan kalau dia datang kepadaku, kata Allah dalam hadits qudsi itu, dengan cara jalan masian, maka Allah akan menyambutnya dengan cara lari. Allah lebih cepat terhadap hambanya yang punya niatan untuk taubat, akan disambut oleh Allah dengan sangat cepat. Ikhwani fil iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karenanya, lalu urgensi tobat itu seperti apa? Karena sungguhnya depan sudah saya katakan bahwa setiap manusia tidak lepas dari perbuatan dosa. Cuman kemudian dalam hadis Rasul membagi ada 3 dosa itu. Al-zulmu salasatun. Jadi kezaliman, perbuatan dosa itu dibagi dalam 3 kategori. Zulmun la yaghfirullah, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Zulmun yaghfirullah, dosa yang akan diampuni Allah. Dan yang ketiga adalah zulmun la yatrukuhu, dosa yang ampun Allah akan masih ditangguhkan. Wa amal zulmul ladzi la yaghfirullah fasyirku, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah lah dosa syirik. Menurut yang saya pahami, yang saya ketahui, dosa syirik yang dibawa sampai mati itulah yang tidak akan diampuni oleh Allah. Tetapi kalau masih ada kehidupan, dia mau taubat, saya punya keyakinan Allah pun akan menerima taubatnya. Allah pun akan menerima, akan mengampuni dosa itu ketika sebelum meninggal dia sudah taubat. Jadi syirik yang tidak diampuni oleh Allah adalah perbuatan syirik yang dibawa sampai mati. Itu yang saya pahami selama ini, begitu. Dan yang kedua, dosa yang akan diampuni oleh Allah adalah dosa selain syirik. Kalau Allah berkehendak diampuni, kalau enggak ya enggak. Itu hak prerogatif Allah, ya. Jadi antara perbuatan hamba yang tertuju kepada Allah selain syirik. Dan yang ketiga adalah ampun Allah masih ditangguhkan adalah perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang terhadap orang lain. Hatta yadina ba'dhum li ba'din, sampai kemudian yang bersangkutan sudah saling memaafkan. Nah, inilah pentingnya kemudian kita minta maaf. Pentingnya kita juga halal bihalal. Pentingnya kita kemudian ikrar, minta dihalalkan. Sebagaimana sabda Nabi, mangkana indahu madzlamatun li akhihi falyattahalhu minul yaum qabla alayakuna dinar wal dirham. Siapapun yang memiliki perbuatan dosa kepada orang lain, segeralah yang bersangkutan minta dihalalkan sebelum kedatangan di situ dinar dan dirham tidak berlaku. Artinya kematian. Sebelum kematian tiba, segeralah untuk minta dihalalkan. Sebab ingkana indahu hasanatun, kalau yang bersangkutan berbuat salah kepada orang lain belum sempat minta dihalalkan, maka kebaikan yang dia bawa
nanti akan dikurangi untuk nyarutan. Ukhidha biqadri madlamatihi, sesuai dengan tingkat kesalahan dan dosanya. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan istighfar terus menerus. Kalau kepada orang lain, mari kita ulurkan tangan, ucapkan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit ini ada manfaatnya untuk kita semua, dan kita masih akan dipertemukan lagi Ramadan di tahun-tahun mendatang sebagai sebuah sarana untuk peningkatan yang luar biasa secara vertikal maupun horizontal. Nasrul minallah wa fatun qarib. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.